Purwakarta. Dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan gerak langkah kita menuju tempat ini menjadi ladang ibadah bagi kita semua. Hadirin akhwatul iman, pada tanggal 24 Oktober 2024 kita telah melaksanakan Muskercab yang ke-1 yang dilaksanakan di Ciserang. Pada Muskercab yang ke-1 itu telah dirumuskan oleh setiap kastil tentang program jihad yang akan dilaksanakan pada tahun yang pertama. Dan tidak terasa waktu telah berjalan begitu cepat, 1 tahun tidak terasa, dan sampailah kita pada saat hari ini kita akan melaksanakan Muskercab yang kedua. Baiklah, ikhwatul iman, musyawirin yang kami hormati, ada beberapa agenda acara yang akan kita ikuti pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembacaan ayat Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya sambutan dari pimpinan cabang Persis Pleret. Kemudian penyampaian program-program jihad dari setiap bidgar. Kemudian pandangan, ide, saran, masukan dari musyawirin untuk program jihad tahun kedua ini. Kemudian yang terakhir adalah penutupan. Baiklah, supaya waktu kita efektif dan efisien, marilah kita melanjutkan kepada cara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Arif. Kepadanya kami persilakan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqun. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asba'tum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala safa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wala takunul kalladzina kafaru wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafum min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim. Yauma tabyaddat wujuhum wa taswaddu wujuh fa ammal ladzina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqu 'adzaba bima kuntum takfurun.
وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين Samina wa ta'ana ghufranaka rabbana wa lakal hamd. Baiklah, kita lanjutkan kepada acara berikutnya, yaitu sambutan dari PC Persis Pleret yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua PC Persis Pleret Al-Ustadz Romadi Alfan. Kepadanya kami persilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Anu dipihormatkan dimuliakeun penasehat PC Persis Pleret, anu dipihormat para taskil di kawit sekretaris bendahara dugi ka para bidgar, anu dihormatkan dimuliakeun perwakilan ti otonom Persis miwah para ketua jamaah alhamdulillah anu kersa sumping himpunan kana pangulem di PC Persis Pleret. Langkung dipain urang sanggakeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala dina danget ayeuna urang sadayana masih dipersakeun ku Allah tiasa kempengarium pikeun ngalaksanakeun agenda jihad urang anu mana dina danget ayeuna urang ngalaksanakeun kegiatan musyawarah kerja cabang PC Persis Pleret anu kadua di tahun 2025. Sekretaris masihan tema satukan pikiran, satukan hati, satukan rasa, wujudkan cita dengan semangat kerja sama. Iwatu iman rahimakumullah. Satacan sim kuring ngalajengkeun, sim kuring bade ngadugikeun amanah di ketua PC Persis Pleret. Anjeunna nada hapuntenna dina sabaraha kelepatan teu tiasa nyarengan ihwat iman sadayana dina danget ayeuna. Jalaran aya kapriyogian anu teu tiasa dikantunkeun. Anjeunna kalersan nuju di Bogor danget ayeuna teh janten acan muli ka Paleret ngamercantenkeun ieu musker ka para musyawirin anu mugia kenging pamikiran ide program anu sararaya antosna. Iwatu iman rahimakumullah. Sakumaha anu parantos didugikeun tema dina danget ayeuna, satukan pikiran, satukan hati, satukan rasa, wujudkan cita dengan semangat kerjasama. Tangtosna nalika urang ngalaksanakeun program jihad priyogi perencanaan anu sae, pemikiran-pemikiran anu sae. Manta kamari nalika ngadamel serat saur sim kuring wayahna penasehat kada di ulem, ketua PJ perwakilan PJ kada di ulem otonom oge sumawona anu pokok tangtosna taskil. Margi naon, margi ngajaring pamikiran-pamikiran anu tangtosna tiasa dianggo kanggo urang sadayana dina nalika jihad. Kitu nya. Mugia nalika engkin pamikiran-pamikiran ieu muncul, lahir, dicatet, terus tiasa dilaksanakeun dina waktosna. Insyaallah dina sawarsi ieu tangtosna para taskil parantos ngadugikeun rencana kanggo ngalaksanakeun jihad jamiah. Mugia Allah oge masihan restuna tangtosna kanggo ngalaksanakeun salami sataun ieu kitu nya dina masa jihad tahun kadua ieu gitu. Harapanana tangtosna kegiatan jamiah tiasa jalan kalawang merna sasarengan teras deui panginten sadayana ulu biung nya ngiring berjuang bajuang dina kegiatan ieu jihad. Itu sakumaha urang terang da ukur nonton amal mah moal keng ganjaran, tapi nu keng ganjaran mah ngiring ngalaksanakeun amal gitu. Itu janten sanaos misalkeun munculna ti taskil PC
ide pokokna mungkin lahir di PJ cara ti otonom sasarangan urang sadayana berjibaku ngalaksanakeun ieu kagiatan selama sawarsi ieu mugia aya dina ridho rahmat Allah teras deui ieu program tiasa jalan sakumaha anu diharapkeun. Evaluasi dina sawarsi kamari alhamdulillah program-program paratos rengse dilaksanakeun. Malihan mah program bigar dakwah atas ngawitan dina tahun kedua padahal tak acan dicanangkeun dina musker nanging tos aya dilaksanakeun nyaeta tamhidul mubalighin anu insyaallah dina dinten Salasa enjing baris dibuka di perwakilan SDIO PP Pusat. Jadi apa pimpinan pusat. Dakwah tos ngawitan ngalaksanakeun kana kegiatan anu dilaksanakeun di tahun kedua. Hartosna tahun kahiji mah parantos rarengse program jihad dikawit bigar pendidikan dugi ka SDIO bahkan dugi ka kegiatan anu dilaksanakeun ku Infocom. Alhamdulillah aktif sadayana nyuhunkeun pangrojong ti sadayana. Sakitu pangitan ti simkuring mangga ngiring pangrojong dina ieu kagiatan musker urang sasarengan badanten kerjasama yang sama kerja kanggo ngalahirkeun pamikiran sarta mungkin ngalahirkeun program anu sarare. Mugia manfaat tutup doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Al Ustadz yang telah menyampaikan sambutannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi bekal untuk kita memulai musker musyawarah kerja merumuskan program jihad pada tahun kedua ini. Waktu iman, para sepuh, para tasqiyah, yang para musyawirin yang kami hormati, yang kami muliakan, baiklah, marilah kita menuju kepada acara yang pokok, yaitu tentang penyampaian program-program jihad yang akan disampaikan oleh tiap-tiap bidang garapan. Sesuai dengan urutan saja ya para sepuh. Yang pertama, penyampaian program jihad yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Iman Kostaman, MPD. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Hatur nuhun ka Ustaz anu baris masihan waktu Kasim Abdi. Rencana program jihad PC Persis Pleret masa jihad 2024-2028 Bidkar Sekretaris melanjutkan program jihad yang tahun lalu. Yang pertama, mengelola kesekretariatan Jamiah Pimpinan Cabang. Kemudian yang keduanya, mengelola data dan informasi Jamiah. Yang ketiganya, bersama ketua membuat dan menandatangani surat-surat keluar dan ke dalam, persyaratan atau perjanjian dengan pihak lain, surat keputusan atau SK, serta ditembuskan ke pimpinan yang di atasnya. Yang keempat, mendampingi ketua dalam pembinaan hubungan, terutama dengan pihak yang keluar. Dan yang terakhir, membuat jas alma mater untuk para taskil masa jihad 2024-2028. Demikian jenis kegiatan yang disampaikan. Baik, Iwatu Iman, tadi telah disampaikan dari Bapak Ijang bahwa masukan dari beliau, selesaikan dulu setiap taskil menyampaikan program jihad yang akan dilaksanakan. Kemudian barulah masukan-masukan, saran, ide-ide, gagasan disampaikan oleh Ikhwatul Iman. Kemudian Ustadz Nurdin menyampaikan lebih baik satu-satu bidgar dulu. Kemudian baru kita kasih ide-ide, masukan-masukan, saran-saran yang penting, tentu saja berharga bagi bidgar tersebut.
Terima kasih Ustadz Yusuf atas masukannya. Mungkin nanti akan kami berdua bersama Ustadz Hadi akan memfollow up masukan dari Ustadz. Para musawir yang lainnya barangkali ada masukan kembali terkait program dari Bidgar Sekretaris. Kalau dilihat dari daftar hadir setiap rapat, tidak melulu Bidgar itu tidak hadir. Ketidakhadiran itu dipengaruhi oleh pekerjaan atau keperluan yang mendesak yang tidak bisa hadir. Jadi hemat saya bahwa para taskil itu bukan berarti tidak memiliki ruhul jihad. Alhamdulillah selama 1 tahun ini hanya terjadi satu reshuffle kepengurusan karena memang yang satu Bidgar ini yang di reshuffle ini memang tidak bisa bekerja, tidak siap bekerja. Tetapi setelah terjadi reshuffle itu juga seluruh bahwa ketidakhadiran itu dipengaruhi oleh faktor pekerjaan, kesehatan, atau faktor keperluan yang mendesak. Itu saja, terima kasih untuk mengklarifikasi. Mungkin saya mau bertanya kepada seluruh yang saya tahu gitu ya, dalam berorganisasi walaupun dengan berjamiah, ketika mengadakan sebuah musyawarah cabang, yang saya tahu itu yang menjadi pimpinan itu ketua. Kalau tidak ada ketua itu wakilnya gitu. Tapi makanya yang saya sebutkan tadi, tolonglah gitu. Ketika bermusyawarah itu kita belajar dari yang terkecil gitu loh. Kan saling mengingatkan, saling memahami, bukan sebuah menjelekan atau menentukan. Tapi kan yang saya tahu gitu kan, dalam berjamiah dan berorganisasi itu yang memimpin musyawarah ataupun rapat dengan yang lainnya, yang memimpin itu bukan sekretaris. Ya, silahkan kepada Fatul Iman. Barangkali ada ide, gagasan, masukan, saran kepada bendahara untuk program jihad pada tahun kedua ini. Kira-kira apa? Mangga. Atur karena waktunya. Ini mah hanya sekedar saran. Jadi walaupun dialihkan kepada pimpinan jamaah pemungutan infak itu, tetap tanggung jawab dari keterlaksanaan infak ini tetap ada di bendahara PC. Sejauh mana bendahara PC ini mengajak, mengontrol atau menyuruh orang untuk berinfak walaupun pada akhirnya bayarnya di jamaah begitu. Sampai di mana hal tersebut, karena saya sempat mau bayar ke Pak Ijang untuk 1 tahun, itu ditolak. Betul yang kata Pak Ijang itu. Tapi ketika saya mau dengan ketua jamaah itu kan jarang ketemu gitu ya, sampai lecet itu kartu SPP-nya itu. Alangkah baiknya ini mas saran ya, karena ini memang tanggung jawab Pak Ijang, jangan sampai ada kesan cuci tangan begitu, wah udah jadi masalah pimpinan jamaah, itu mah ada yang bayar ada yang enggak, berarti tanggung jawab jamaah. Ya tentu saja tidak, ini juga tanggung jawab bendahara PC begitu. Alangkah baiknya kalaupun misalnya masuknya ke bendahara PC kan persentase mah tidak akan berubah, bisa dipersentase. Uang itu kan akan masuk ke bendahara PC, pada akhirnya jamaah itu hanya menerima setoran, tidak langsung membagi. Artinya begini, kalau yang mau bayar ke Pak Ijang bisa, atau ke PJ juga bisa. Pada akhirnya nanti Pak Ijang akan persentase untuk PJ, PC, PD, PW begitu. Kalau apalagi di kantor itu kan tempatnya orang ngumpul gitu ya, ada kantor bendahara. Jadi gampang orang itu bayar SPP, infak bulanan itu. Begitu Pak Ijang saran. Terima kasih sarannya. Maksud saya yang mana untuk tahun kemarin itu saya sarankan pada bendahara jamaah, yang mana untuk tiap-tiap bendahara jamaah itu awalkan yaitu misalkan ketua jamaah Haji Wan misalkan orang bendaharanya Pak Sugeng, mungkin
ketua jamaah itu memberikan suatu mandat kepada siapa petugasnya gitu, maksudnya pada iki maksudnya udah terkumpul misalkan selama 1 tahun baru ke bendahara cabang maksudnya gitu maksudnya nanti. Jadi bukannya menolak dari tiap-tiap, tadi maksud katakan pada saya kan yang mana susah ketemu dengan ketuanya gitu. Saya kira kan mungkin hari-hari ke depan pasti ketemu lah gitu. Terima kasih. Jadi kalau boleh kita itu mempunyai kebijakan itu jangan menyalahi kiai, karena memang benar itu tugasnya itu ya salah satunya membuat infak. Kok kenapa sekarang jadi tidak bisa ke bendahara begitu? Intinya boleh kita membuat kebijakan apapun, tapi jangan menyalahi kiai deh begitu. Artinya saran saya mau ke Pak Ijang atau ke jamaah, tentu saja di jamaah, tapi kalau ada kalanya ke Pak Ijang ya terima saja begitu, karena itu masih tanggung jawab Pak Ijang begitu, secara konon asasi dan dahili. Oh ya, insya Allah, terima kasih. Mungkin untuk tahun kedua insya Allah gitu. Mungkin untuk tahun yang belakang sekarang kan, yang mana kan untuk tahun 2025 ini belum ada yang masuk gitu. Jadi mungkin di tiap-tiap bendahara jamaah gitu. Yang untuk tahun ke depan keduanya insya Allah lah saya terima usulannya. Terima kasih. Jadi sebenarnya Pak Ijang itu hanya menerapkan mekanisme organisasi, karena PC ini membawahi PJ, dan PJ itu juga punya motornya sendiri, dan itu lebih bisa menjangkau ke jamaah-jamaahnya. Tetapi tadi memang saran dari Ustadz Yusuf juga baik, Abi, artinya bendahara dari PJ juga memberikan pelayanan pengumpulan iuran anggota, tetapi apabila ada anggota yang memang langsung memberikan iurannya ke PC langsung, diterima saja gitu. Tapi memang mekanisme organisasinya begitu. Artinya PC itu memberikan kewenangan pelayanan ke tiap PJ, karena memang akses PJ itu lebih dekat ke jamaah gitu. Jadi gitu aja Bi. Ya. Mangga ke ibu-ibu. Insya Allah asalnya deg-deg gitu. Begini, untuk dari pesisri itu kan PJ itu mempunyai taskil ya, ada ketua, sekretaris, bendahara. Dari taskil PJ itu ada grupnya tersendiri, ketua-ketua semua, sekretaris-sekretaris semua, bendahara-bendahara semua. Setiap bulan bendahara itu menyetorkan impak anggota. Itu memang ke PJ masing-masing bendahara. Gitu. Bendahara PJ itu menyetorkan ke bendahara PC. Adapun kalau misalnya anggota yang langsung bayar ke PC itu juga tidak masalah sebenarnya, cuman memang tidak semuanya gitu. Cuman memang kalau di pesisri itu sudah teraturnya itu, jadi setiap anggota membayar ke bendahara PJ infak anggota per bulan. Dan alhamdulillah kalau di pesisri ini infak anggota kan 10.000. Kemudian sekarang ada pembangunan untuk PW pesisri juga, jadi 20.000 per bulan. Itu alhamdulillah semuanya terlaksana. Jadi setiap bulan itu disetorkan ke bendahara PC, dan bendahara PC langsung dikalkulasikan ke PW 3 bulan sekali. Seperti itu. Hatur nuhun. Terima kasih kepada Ibu PC yang mana masukannya. Insya Allah akan saya laksanakan untuk tahun kedua, akan mengadakan grup bendahara jamaah dan cabang. Ngaraoskeun upami di sekaligus kan 1 tahun itu abot. Jadi memang tugas bendahara 1 tahun tiap bulan ayah disangakan sama PCV, cuman untuk laporan ke cabang 1 tahun gitu maksudnya. Dikumpulkan dulu di bendahara jamaah, ada penagihan tiap anggota, kemudian untuk laporannya itu setahun sekali mesti disetorkan maksud gitu. Ya, adapun untuk tiap bulan insya Allah akan saya laksanakan. Terima kasih Bu. Atur nuhun karena ibunya. Jadi kan pentingnya ibu-ibu tanpa izin suami mungkin saya gitu kan Bu. Atur nuhun. Jadi bukan di absen. Jadi kan kalau pesisri itu ada halako setiap bulannya. Setiap bulan itu ada halako, infak itu kartunya dibagikan di emutan, mangga nu teu acan infak, salam teh gitu. Mohon, atur nuhun. Hatur nuhun ka Ikhwatul Iman, para sepuh, masukan-masukan untuk bendahara
sudah tertangkap ya, sudah dipahami oleh bendahara. Insya Allah kedepannya akan dilaksanakan masukan-masukan tersebut. Ya. Kemudian bidgar selanjutnya adalah bidgar pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Kaitan dengan rencana program jihad PC Persis Pleret di tahun kedua untuk bidgar pendidikan, sebetulnya malam tadi itu sudah di share ya ke sekretaris datanya, tapi barusan kita nulis lagi aja mana betul data tadi betul mau difokuskan biar ini. Untuk tahun kedua ini bidgar pendidikan hanya melaksanakan 2 program dari hasil kutipan dari hasil musab ya, ada 5 poin kemarin. Poin yang pengajuan penetapan pengesahan mudir am dan para mudir itu sudah terlaksana. Tinggal ini untuk tahun sekarang ada 2 program. Yang pertama peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Dengan jenis kegiatannya insya Allah akan menyelenggarakan daurah tarbiyah dengan target dan tujuan seluruh asatid di setiap jenjang, baik itu diniyah, MI, MTS, dan MA. Karena ini kaitan programnya sesuai dengan QAQID, yaitu peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Tujuannya adalah itu sasarannya seluruh asatid, sasarannya terwujudnya tenaga pendidik yang profesional berbasis jamiah. Jadi tujuan atau targetnya terwujudnya tenaga pendidik yang profesional berbasis jamiah. Sebab mungkin dikhawatirkan oleh musyawarah atau muktamar yang menetapkan di QAQID penguatan kualitas pendidikan pendidik, sebab ada kalanya di pendidikan yang berbasis jamiah tapi ternyata para asatidnya di luar jamiah persis, sehingga nuansa persisnya itu ketika menyampaikan ilmunya tidak terasa kepersisannya. Makanya di sini daurah tarbiyah tujuannya yaitu terwujudnya tenaga pendidik yang profesional namun juga berbasis jamiah Persatuan Islam. Untuk waktu pelaksanaan insya Allah antara Januari sampai April, di rentang waktu itu saja 2026. Kemudian yang kedua, programnya yaitu peningkatan pengelolaan data lembaga pendidikan Persis. Tadi yang jenis kegiatannya penerbitan SK Asatid di satuan pendidikan semua jenjang, madrasah diniyah ula, MI, MTS, MA. Tadi yang sempat ditanyakan oleh Ustaz Nurdin ke sekretaris. Ya. Jadi target tujuannya seluruh asatid mendapatkan legalitas formal jamiah. Sekali lagi, target dan tujuan ini adalah seluruh asatidah mendapatkan legalitas formal jamiah. Sasarannya semua jenjang. Waktunya kapan? Pelaksanaannya ya kondisional. Kemudian masih dalam peningkatan pengelolaan data lembaga pendidikan Persis. Yang kedua yakni monitoring administrasi pendidikan. Tujuannya adalah penertiban administrasi tenaga pendidik dan kependidikan di semua jenjang lembaga pendidikan. Jadi sasarannya semua jenjang lembaga pendidikan, baik diniyah, MI, MTS ataupun MA. Jadi waktunya kondisional dalam rentang 1 masa kerja ini. Jadi kita bidang pendidikan akan melaksanakan monitoring administrasi, kemudian dan selanjutnya akan ada penerbitan surat tugas asatid, ya. Surat tugas dari pimpinan cabang. Makanya nanti hasil monitoring berapa jumlah tenaga pendidik dan kependidikan
di tiap-tiap jenjang, maka hasilnya akan diterbitkanlah surat tugas dari pimpinan cabang. Mungkin itu saja 2 program dengan 3 jenis kegiatan yang insya Allah sudah direncanakan untuk masa jihad kedua ini. Itu saja, terima kasih. Ya, hatur nuhun ka Ustaz. Itulah program jihad yang akan dilaksanakan oleh Bidar Pendidikan. Hatur nuhun karena waktosna. Di Bijar Wakaf rupina kanggo Bijar Wakaf jenis kegiatan sapertos klarifikasi wakaf milik jamiah sareng sertifikasi dan legalisasi rupina program ieu jenis kegiatan setiasa naon teh beres ku satahun mohon terus ayeuna kan aya ieu oge di BPN di anu lebet ka BPN teh dalam persis sa PD Purwakarta ku satu akun, jadi akun di PD di PC mungkin etana teh dugi ka pengurusan serat-serat wakaf teh dugi ka ikrar wakaf dugi ka KUA gitu. Tadi itu nanti setelah diserahkan ke PD, di PD namanya ka BPN. Terus anu dipayunke malah diwarsi satacan muscap aya kene nu tacan beres si BPN teh. Da komunikasina sareng PD pengen bila mana aya kegiatan penak sareng Haji Isah. Terus Haji geus kumaha? Tacan. Mung duwe ka kitu penten. Malih aya anu tacan nya aya kanggo ikrar wakaf ka anu wakaf Haji Akhir tapi tacan kalebetkeun ka non ka KUA margi seueur kegiatan terus ningali dina non anggaran pengen terus dan tinggal ngantos ieu nanti ngantos anu tipayun ka eta tacan beres ari ti PD mah sarasna ieu kan lebetkeun we saurna teh mung kamari satos aya informasi eta teh pagi Hamidna kan daya terus damang tacan konfirmasi insyaallah mungkin dina pasti ayeuna tiasa dakantun ngalebetkeun unggul. Terus anu tos beres ge aya ge anu wakaf Haji Hamid tacan janten wakafnya bae anu atas nama sadalatan tacan nu nulis janten sertifikat pribadinya nu digalumpir da teu lebet kana ieu ge teh lebet ka PD eta teh nya teh aya dina catatan wakaf PD Purwakarta gitu. Mung eta penten nu ieu mah nu sanesna mah teu aya cacan aya kegiatan deui. Hatur nuhun ka Bidar Wakaf Bapak Zainal Arifin karena penjelasanana rencana kegiatan anu baris dilaksanakeun dina tahun kadua ieu ngalajengkeun dina tahun anu kahiji kamari perkawis sertifikasi wakaf anu aya di Jamiah Hurang anu aya di sabaraha lokasi sabaraha titik. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah beri kesempatan kepada kami sebagai bidang garapan bimbingan haji dan umroh sebagaimana yang
dulu telah dicantumkan dalam bidang garapan-garapan yang sudah direncanakan. Di antaranya yaitu peningkatan publikasi dan sosialisasi haji dan umroh, kemudian peningkatan pelayanan penyelenggaraan haji dan umroh. Sebagaimana yang dulu telah dilaksanakan, alhamdulillah kami masih berkecimpung di dalam masalah bimbingan mengenai haji dan manasik ya. Dulu pernah diselenggarakan tentang bimbingan atau manasik untuk semua umur ya, dari TK sampai usia umum itu. Tapi dengan kendala dari Bapak Gubernur sehingga tidak terlaksana. Mungkin kedepannya seperti apa nanti kita bagaimana itu ya depannya. Tapi untuk program-program yang biasa yang sudah tercantum, diantaranya yaitu penerimaan konsultasi tentang bimbingan haji dan umroh. Kami senantiasa terbuka di dalam konsultasi. Dulu pernah permintaan dari TK, alhamdulillah, kemudian dari PJ yang ingin bimbingan haji dan umroh, alhamdulillah, kemudian dari Istri juga sudah terlaksana, alhamdulillah, dan semua itu kami laksanakan dengan lancar gitu ya. Dan program ini masih terbuka ya, barangkali ada lagi misalkan permohonan-permohonan untuk diadakan lagi manasik, insya Allah kami senantiasa terbuka ya, kapan saja. Jadi untuk waktunya ini tergantung permintaan, jadi freelance ya, jadi tidak terikat dengan waktu yang sudah disediakan. Kapan saja ada permintaan, insya Allah kami siap. Kemudian program yang kedua yaitu membantu ya para jamaah yang ingin daftar ibadah umroh dan ibadah haji. Insya Allah kalau misalkan dari para jamaah ada yang pingin diantar, pingin bagaimana, insya Allah kami siap mengantar, karena alhamdulillah jadi kita banyak ya, banyak travel-travel yang menampung, dan mungkin dari jamaah ada yang mau ke sini, insya Allah kami bersedia untuk mengantarnya. Dan itulah mungkin dari Bima Hajim ya, sekedar konsultasi mengenai bimbingan haji dan umroh dan pengantar untuk pendaftaran mau kemana saja gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran kepada Al Ustadz Nurdin yang telah menyampaikan rencana kegiatan program jihad yang akan dilaksanakan pada tahun kedua ini, yaitu tetap melayani kepada calon jamaah haji dan calon jamaah umroh yang hendak melaksanakan ibadah ke Baitullah. Untuk bidar zakat dalam tahun ini merencanakan program yang pertama tentang pengembangan SDM Live Versus Skype Planet. Tapi sebelum saya menyebutkan programnya, jadi saya mohon menjelaskan sedikit tentang Live Versus. Jadi Live Versus ini bukan otonom, tapi lembaga di bawah Persis. Untuk tingkat pusat di bawah Bidar Malia. Untuk tingkat PC itu ada garis koordinasi Bidar Zakat itu sebagai koeksekutif. Secara struktural tidak ada susunan Bidar Zakat di struktur Taskil Live Persis. Tapi secara aturan Persis, Bidar Zakat adalah koeksekutif. Anu gagaduhan lah gitu, gagaduhan kebijakan. Jadi Live Persis ini berdiri sendiri, tapi ada hubungannya dengan Bidar Zakat Persis. Jadi Persis sendiri sebetulnya dari kebijakan tidak bisa mengintervensi baik dari segi program ataupun kebijakan. Hanya saja Bidar Zakat tugasnya itu
memastikan bahwa kebijakan Lais Persis Pleret ini sama kebijakannya seperti yang dikeluarkan oleh pimpinan pusat Persis begitu. Di antara program Bidang Zakat Persis, yang pertama tentang pengembangan SDM Lais Persis KLP Pleret. Yang pertama, insya Allah akan mengirimkan perwakilan untuk mengikuti pelatihan RKAT bagi Amil Lais Persis 2026. Insya Allah waktu pelaksanaan itu tanggal 27 November 2025. Jadi RKAT ini satu perangkat yang harus ada pelatihan untuk pengisian gitu ya, keahlian pengisian RKAT. Yang sebelumnya itu kita sudah melatih amil-amil Lais Persis untuk bisa menggunakan LSPD dan PSAK. Jadi istilah-istilah itu adalah istilah akuntansi ya. Kemudian masih pengembangan juga akan mengirimkan perwakilan untuk mengikuti Prarakernas 2026 pada tanggal 6 Desember 2025. Kemudian masih pengembangan Lais Persis KLP Pleret juga akan mengirimkan perwakilan mengikuti Rakernas Lais Persis 2026 pada tanggal 27-28 Desember. Kemudian program selanjutnya ialah program penghimpunan dan pengelolaan zakat infak sodako. Jadi programnya adalah rapat setiap bulan untuk kebijakan pembagian, penghimpunan dan pendistribusian zakat itu rutin dilakukan setiap bulan oleh Bidang Zakat dan Lais Persis. Kemudian masih dalam pengembangan SDM, Lais Persis KLP Pleret akan diadakan pembahasan fikih zakat untuk Amil Lais Persis. Insya Allah ini targetnya, sasarannya Amil Lais Persis terlebih dahulu ya, agar amil-amil ini paham tentang zakat. Insya Allah tanggal 1 Desember, ini baru rencana ya tanggal-tanggal ini. Kemudian program penetapan program kerja tahunan Lais Persis, diantaranya adalah pengelolaan zakat sesuai kebijakan terbaru Persis. Kemudian pembahasan tentang program 5U, umat sehat, umat pintar, umat mandiri, umat peduli, dan umat soleh. Ini targetnya yang ditargetkan dalam 1 tahun ialah fakir, miskin, mualaf, amil, gorim, rikob, imusabil, dan fisabilillah. Ini rutin diadakan biasanya pada awal tahun. Kemudian pada sekitar bulan Februari akan ada persiapan atau pengelolaan zakat fitrah Ramadan 1447 Hijriah dengan Lais Persis tentunya, karena Persis sendiri tidak boleh mengelola langsung dan ini harus dikoordinasikan dengan Lais Persis. Pertama, rapat persiapan penghimpunan dan pendistribusian zakat fitrah dan juga persiapan program Ramadan, takjil gratis, berbagi makanan berbuka, sebar Al-Quran, dan baksos. Ini insya Allah tanggal 8 Februari 2026. Kemudian program selanjutnya ialah koordinasi program Muat Pintar. Nah, ini tadi yang dibahas Pak Ustadz Aceng. Kita harus, jadi begini Pak, ada program Muat Pintar di Lais Persis itu. Kalau tidak ada diadakan program beasiswa ya tidak ada. Kenapa terjadi ada program beasiswa? Karena memang banyak permintaan, pertama dari MI terlebih dulu itu. MI mengajukan barangkali ada bantuan untuk siswa miskin dan yatim yang pembayaran SPP-nya itu macet gitu. Sehingga MI sendiri kekurangan dari hal keuangan. Lalu kita pikirkan, kita programkan gitu. Artinya program beasiswa ini kalau kita canangkan ya pasti ada, insya Allah ada gitu. Kalau tidak ya tidak akan ada begitu. Kenapa Lais Persis mengadakan beasiswa program ini, padahal keuangannya juga tidak ada begitu. Artinya kan kalau kita programkan beasiswa, keuangan mah nantilah ada, bisa dilaksanakan, kalau tidak ada ya tidak bisa begitu. Tapi saya yakin kalau Persis itu keuangannya lebih jelas dari Lais Persis gitu Ustaz. Kalau tadi Ustaz Alvan bilang bahwa keuangannya jelas, sumber keuangannya, tentu Persis mah lebih jelas lagi sumber keuangannya begitu. Hanya saja dari sini kita mau tidak berusaha untuk mengumpulkan dana itu gitu, sebagai program jamiah gitu saja ya. Betul. Jadi akan ada rapat koordinasi dengan Lais Persis tentang
penghimpunan pendistribusian beasiswa santri yatim piatu dan kurang mampu pada 1 Februari atau persiapan semester awal atau awal tahun semester 2. Jadi kemarin itu uangnya habis, tidak ada, jadi hanya 1 semester saja yang terdistribusi. Tapi kita mempunyai niat yang kuat, kita bisa mengumpulkan uang lagi sehingga bisa mendistribusikan beasiswa pada tahap kedua di semester 2 pada tanggal 1 Februari 2026. Kemudian program selanjutnya program zakat infak sodako yang transparan dan akuntabel, yaitu rapat persiapan laporan tahunan untuk keperluan audit KAP dan KJA pada tanggal 1 Maret, insya Allah rencana pada bulan Maret lah begitu. Selanjutnya program sodakoh kurban super barokah, nanti ada koordinasi sekitar bulan April, persiapan tabungan kurban para mutasyodik ya, yang menitipkan di Lais Persis. Kemudian ada koordinasi program apa ini? Umat Pintar tadi sudah ya. Kemudian insya Allah seminar zakat, karena penting bagi kita semua memahami zakat, utamanya kebijakan zakat dari Dewan Hizbah, karena di kita itu bermacam-macam fikih zakatnya itu. Ada yang bayar setahun sekali, padahal di Persis tidak ada seperti itu, zakat tijarah gitu ya, kan tidak ada haul. Tapi masih banyak di antara kita itu berprinsip bahwa bayarnya itu setiap Ramadan. Jadi penghasilan zakat itu, zakat tijarahnya dibayarnya Ramadan. Nah ini penting untuk diluruskan lah, diberikan panduan, bimbingan. Insya Allah ini pada bulan Agustus kalau tidak ada kendala, dan mungkin pematerinya juga dari pusat. Itu saja mungkin program bidang perjakatan. Kejamian ini akan kerjasama dengan PD dan PW. Dikarenakan PD-nya kurang, mungkin saya mencoba akan dulu berkomunikasi dengan PD, tapi kalau misalkan PD-nya kurang merespon, mungkin saya langsung dengan PW. Karena saya sudah berhubungan atau sudah kontak-kontak dengan pihak PW tentang Bijar SDI PW. Insya Allah akan mengadakan ya holako kejamiahan dan tahjib. Nah untuk tahjib ini kan di tingkat PD gitu ya, nanti koordinasi dengan PD. Mungkin kalau di pihak PD tidak ada tanggapan atau tidak ada tindak lanjut, mungkin saya langsung ke PW. Itu aja. Untuk menentukan masalah tanggal, mungkin nanti di PW akan mengadakan dulu muskerwil. Nanti kata pihak PW untuk PC Pleret akan diundang secara langsung. Ya, nanti dijadwalkan. Nanti menunggu keputusan dari PW saja. Mungkin itu program kerja yang akan dilaksanakan SDI, insya Allah. Ya, itu saja dulu. Baik, untuk bidang pengembangan jamiah, Pak Diki, semangat. Ya, alhamdulillah berkaitan dengan program yang tahun kemarin ada satu program yang belum terselesaikan, makanya kita akan diulang kembali dan mudah-mudahan diselesaikan dengan program selanjutnya. Programnya peningkatan soliditas jamiah, yang jenis kegiatannya yang pertama rapat koordinasi jamiah baik dengan jamaah maupun otonom. Ini menyatukan tadi yang sesuai tema ya, satu pikiran, hati, dan rasa dalam berjamiah. Ini jamaah Persis dan otonom. Ini kondisional waktunya, artinya nanti ada program-program koordinasi dengan jamaah atau dengan otonom. Ini nanti harus ada musyawarah dulu apa yang akan kita koordinasikan. Jadi jangan sampai nanti ujuk-ujuk ada rapat koordinasi, bigar-bigar
tidak tahu dan apa yang perlu kita koordinasikan tidak jelas. Makanya nanti ini di bidang jamaah atau bidang kejamiahan, artinya nanti koordinasi dengan jamaah, dengan otonom itu harus disepakati dulu apa yang perlu kita koordinasikan. Artinya yang akan kita satukan itu apa gitu, temanya apa. Jadi jelas nanti mengkoordinasikan dengan otonom, mengkoordinasikan dengan jamaah itu ada kejelasan. Itu yang makanya waktu nanti konstitusional tergantung apa yang kita butuhkan. Ini perlu ada rapat koordinasi dengan jamaah atau dengan otonom. Kemudian penyusunan data anggota persis dan otonom ini yang kemarin belum terselesaikan. Ini targetnya terhimpun data calon anggota baru persis dan otonom, walaupun kemarin sudah ada penambahan anggota yang sudah ditargetkan ini masuk gitu ya. Nah ini sebetulnya berkaitan dengan data, ternyata yang kemarin diharapkan ini selesai dalam 1 semester kemarin, ternyata yang jadi permasalahan pokok adalah data anggota persisnya pun kemarin tidak jelas gitu kan gitu. Makanya kemarin menyelesaikan dulu data-data anggota persis, mana yang meninggal sampai kita tanyakan ke PP tidak sinkron dengan yang di buku induk yang kemarin di buku hasil LPJ dan sebagainya. Itu kita cocok-cocokkan dulu dan kemarin selesaikan dengan hierarkisasinya, dengan penataan anggota barunya, dan alhamdulillah itu terselesai. Mudah-mudahan semester sekarang kita selesaikan untuk pendataan anggota dengan database-nya gitu ya. Yang kemudian yang kedua programnya penyusunan data jamiah gitu ya. Nah ini yang kita harapkan ini adalah penertiban data anggota yang pertama, yang kedua adalah penertiban data jamiah baik dalam bentuk administrasi maupun dalam bentuk fisik gitu ya. Artinya data jamiah secara umum ya, secara umumnya ini sampai sekarang belum PC Persis Pleret itu seperti apa belum tergambar. Makanya nanti ini akan kita susunkan dari mulai data Bidgar perwakapan, kita kumpulkan, kemudian data peruntukan bangunan atau fisiknya seperti apa gitu kan kita susun, sehingga nanti data jamiah Persis Pleret itu akan tergambarkan dalam sebuah bentuk administrasi yang utuh gitu ya. Jadi nanti yang diteruskan ke jamaah atau jamiah PC yang akan datang itu minimal tengorehan deh gitu ya, data fisiknya sudah jelas gitu ya. Kemudian nanti set plan-nya juga, rencana desain kita nanti akan musyawarah khusus untuk desain PC Persis Pleret ini dengan tanah yang banyak ini kedepannya mau seperti apa gitu. Minimal kita punya planning, punya rencana tanah Nangorak, tanah Balong itu mau dijadikan apa, ini mau dijadikan, minimal planningnya sudah jelas gitu. Jadi jangan sampai ujuk-ujuk TK jadi di dia kan gitu ya, itu kan jadi masalah kemarin juga kan gitu ya. Makanya itu nanti kita planningkan dengan jelas di PC Persis Pleret ini urusan jamiah gitu. Artinya nanti PC yang akan datang ini sudah grand desainnya sudah jelas gitu rencananya. Nah ini tertibnya data anggota, data jamiah secara menyeluruh gitu ya. Yang kemudian terakhir tadi daurah jamiah kalau di Bidgar STI gitu ya. Sebetulnya saya sudah punya program untuk pelatihan manajemen organisasi gitu. Pelatihan manajemen organisasi atau pelatihan para pimpinan lah gitu. Minimal pelatihan khusus untuk taskil, mau sama ketua jamaah atau mau ketua otonom juga boleh gitu ya. Tapi kalau Persis terima tong diajakan terus pelatihan wae terus pinter pisan gitu ya. Nah di kita ini sampai hari ini belum pernah melatih diri bagaimana berorganisasi dengan baik yang benar gitu ya. Cara tertibnya, program seperti apa gitu kan. Saya sendiri sebetulnya untuk khususnya saya juga sebagai taskil
hari ini belum pernah mendapat pelatihan untuk bagaimana mengorganisasikan PC Persis ini supaya bagus, supaya baik, dari planningnya seperti apa, cara merencanakan, cara melakukan, dan cara evaluasinya seperti apa. Jadi itu harus ada pelatihan gitu. Makanya kita programkan mau nanti digabungkan ini daurah apa yang tadi bidang kejamiahan, bidang SD itu daurah jamiah ini apakah khusus taskil atau seperti apa? Ini belum jelas, tapi yang jelas programkan kita untuk khusus taskil dulu gitu ya. Jadi jangan sampai bingung taskil saya mau program apa, ada daya program tungtungnya kan hari ini kita sebagai pimpinan bingung kan gitu, bingung sendiri gitu ya. Jangankan umat, kita juga sebagai pimpinan bingung mau programnya naon itu kan gitu ya. Karena kita tidak pernah ada pelatihan untuk peningkatan mutu kualitas kita pribadi sebagai taskil gitu. Makanya nanti jadi pelatihan pimpinan ya kegiatannya yang tujuannya yaitu meningkatkan kualitas taskil PC Persis Pleret. Ini semua bigar dan otonom. Cuman yang diharapkan untuk menyatukan pikiran satu hati satu rasa dengan semangat kerjasama itu minimal kalau tidaklah di Pangalengan gitu bari rafting. Nah itu mungkin usulannya gitu ya. Jadi tong kieu wae minimal pelatihannya ada di nuansa baru bari rafting itu kan kerjasama timnya jadi lebih kuat. Nah itu mungkin usulan bidang kejamiahan ya. Terima kasih ya. Aya 5 menit deh Yos. Bismillahirrahmanirrahim. Atur nuhun atas kesempatannya. Ini mungkin bidang Bidgar Infokom tidak akan banyak karena saya pun baru masuk ke taskil itu Agustus ya, kalau nggak salah Agustus. Makanya saya ingin menginformasikan saja mungkin ini untuk program yang meneruskan itu Ketua Bidgar Infokom yang dulu. Ini peningkatan pelayanan informasi melalui berbagai media. Alhamdulillah saya sudah membuat YouTube dan juga Instagram. Tapi mungkin saya bagi itu YouTube dipegang sama saya dan Instagram dipegang sama Pak Farid gitu. Nah untuk YouTube sendiri itu baru mencapai subscribernya baru mencapai 48 atau 47, saya lupa lagi. Dan kalau misalkan sudah mencapai 50 itu baru bisa live. Ini yang saya tunggu-tunggu, maksudnya ingin live gitu ya kalau misalkan ada pengajian. Nah itu mungkin yang untuk YouTube. Dan sebetulnya saya sudah sharing sama Gugum, katanya kalau misalkan mau ratingnya naik, subscribernya naik atau penontonnya banyak, itu harus sering-sering upload gitu kan. Kalau bisa seminggu sekali lah gitu katanya. Tapi mungkin di sini juga saya mau minta izin nanti kalau misalkan ada pengajian ibu-ibu Persisri kayak hari Senin gitu ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu. Tapi nanti gantian sebulan sekali, tapi nanti diuploadnya seminggu sekali gitu kan ya. Minta izin mau di shoot gitu, itu aja gitu. Nah itu terus yang program yang kedua ini peningkatan pelayanan publikasi, penerbitan tulisan artikel di media digital itu belum dilaksanakan, tapi saya sudah bicara sama Farid, sudah ada pembicaraan ke arah ini gitu ya. Ini untuk hal ini saya akan membuat ini web PC Persis gitu. Tapi yang jadi kendala bukan dana sih.
Ya itu yang jadi kendala gitu, waktu juga karena memang perlu waktu juga ini untuk pembuatan ini. Jadi mohon dukungannya dari YouTube, Instagram, silakan di subscribe, di like dan share juga ya. Sekalian promosi gitu. Karena ini apa namanya Bitgag Infocom juga nanti kalau misalkan sudah monetisasi ini akan ada apa namanya pertanggungjawaban keuangan dan hasilnya insya Allah ada di sini gitu. Kalau misalkan sudah mencapai 1000 subscriber gitu. 8 orang baru segitu ya nanti apanya enggak cuma sekali satu akun gitu ya mungkin itu aja dari saya. Siap, ditulis di situnya YouTube ya. Oke. Gitu. Ya bisa. Nah untuk media sosial lainnya seperti TikTok itu belum di ini ya karena memang nanti katanya dibantu juga sama Gugum untuk TikToknya, tapi belum karena memang Gugumnya juga lagi sibuk gitu. Insya Allah katanya nanti dibantu. Mungkin itu aja. Ya, atur nuhun ya, Kak Gigit. Iwatu iman, para sepuh, ini sepuh, demikianlah musyawarah kerja cabang yang kedua pada kesempatan kali ini, dan kami ucapkan jazakumullahu khairan kasiron kepada para ketua jamaah dan juga kepada para ketua bagian otonom atau yang mewakili atas kehadirannya, dan para ketua jamaah yang 4 PJ itu tidak dapat hadir karena ada kegiatan dan mudah-mudahan apa yang kita rencanakan dengan bismillah dengan bismillah kita berjuang dengan bismillah kita berjuang.